Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yamani Manilet dengan NIM 2018 101 103 11242. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan due diligensi atau legal due diligensi. Nah, di sini yang pertama itu sebenarnya apa sih due diligensi ini? Nah, due diligensi ini merupakan uji tuntas atau kegiatan pemeriksaan aspek hukum secara seksama oleh konsultan hukum terhadap suatu objek transaksi perusahaan sesuai dengan tujuan transaksi yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau fakta material yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan maupun objek transaksinya. Nah, di sini berbagai informasi yang didapatkan oleh konsultan hukum. Nah, itu dalam proses legal due diligensi bisa menjadi pisau yang digunakan suatu perusahaan sebagai alat untuk negosiasi harga. Nah, sehingga risiko mengeluarkan budget yang besar atau membeli suatu perusahaan yang ternyata bermasalah atau beberapa izin usaha yang masih belum tuntas, nah itu dapat diminimalisir. Nah, selanjutnya itu masuk pada tujuannya. Tadi kan dijelaskan bahwa menyangkut dengan tujuan due diligensi itu. Nah, tujuan due diligensi ini apa? Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan suatu gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu perusahaan seperti harta kekayaan tertentu atau hubungan hukum tertentu, itu akan dirangkum oleh konsultan hukum dalam due diligensinya. Nah, hasil dari due diligensi ini merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan, misalnya investor atau kreditur. Nah, mereka itu menjadi bahan pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan. Nah, misalnya gini, misalnya akuisisi saham ataupun harta kekayaan merger, konsolidasi, emisi efek ataupun pemberian pinjaman. Nah, itu secara singkat tujuannya itu meliputi antara lain itu yang pertama memperoleh informasi yang akurat atas objek audit. Yang kedua itu memperoleh status hukum atau menjelaskan penjelasan hukum terhadap dokumen atau materi objek di audit. Yang ketiga itu memeriksa legalitas suatu badan usaha dan usahanya. Yang keempat itu memeriksa tingkat ketaatan suatu badan usaha terhadap ketentuan atau aturan. Nah, yang kelima itu memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan yang terakhir itu alat ukur dan pertimbangan penentuan nilai sebuah transaksi dalam bisnis. Nah, itu semua itu masuk dalam tujuan due diligensi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait dengan objek. Nah, objek due diligensi ini sebenarnya apa saja? Nah, objek due diligensi ini dilakukan dalam due diligensi dilakukan dalam rangka memeriksa dan mencari informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Objek transaksi yang dimaksud tersebut merupakan dokumen-dokumen yang menjadi bahan untuk dinilai dan dianalisis. Nah, itu objek yang menjadi kajian dalam kegiatan due diligensi. Sekurang-kurangnya itu dapat dibagi menjadi beberapa seperti ADART perusahaan, terus direksi dan dewan komisaris, notula rapat, dan dokumen kebijakan perusahaan, dan masih banyak lagi.
seperti ada juga asid dan penjelasan dan perjanjian dan perikatan. Nah, itulah masuk dalam objek dari kajian due diligence itu. Nah, selanjutnya itu siapa sih pihak-pihak yang pihak-pihak dalam proses due diligence. Nah, pada dasarnya penentuan pihak-pihak dalam proses due diligence ini bergantung pada jenis peralihan usaha atau tujuan transaksi yang diinginkan. Untuk itu pihak-pihak yang disebut dalam bagian ini bukan hal yang paten, melainkan dipilih secara purposif yang antara lain meliputi konsultan hukum, angkutan publik, terus konsultan pajak, pemeriksaan keuangan, serta perusahaan penilai. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya terkait due diligence ini seperti apa, tujuannya seperti apa, objeknya seperti apa, serta siapa saja pihak-pihak yang menyangkut due diligence ini. Nah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.